Tak ada yang bisa membendung keinginan Dewi Yul ketika niatnya telah bulat untuk menelurkan album rekaman. Dua buah album sekaligus ia rampungkan, satu album bernuansa pop Melayu Delhi dan satu lagi album salawat. Tinggal sejengkal lagi para penggemar Dewi menikmati alunan suaranya. Namun sayang, hingga kini Dewi kesulitan menemukan perusahaan rekaman yang bersedia mengedarkan albumnya. Sudah selesai semua. Lah ya kita apa yang penting kalau saya sih bukan ke arisannya ya, saya mau datang ke sini ke arisan apa ke pengajian Ar-Rahman ini untuk ngaji. Kalau arisan mah embel-embelnya lah. Di arisan pengajian ini berapa besar iurannya? 100.000. Kalau yang di luar pengajian 1 juta. Seninya arisan adalah mengumpulkan uang dari para anggotanya dalam jumlah yang sama. Semakin banyak anggotanya, semakin banyak pula uang yang terkumpul. Di akhir bulan, nama para anggota akan diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapat uang arisan. Kedengarannya sih simple dan tak mungkin para anggotanya mangkir membayar. Tapi Iis Dahlia tak sependapat. Iis bahkan sempat kagok ikut arisan. Sedangkan Christina hanya mendengar bisik-bisik tak mengenakan soal arisan dari orang lain. Aku sebenarnya terus terang aja, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tuh takut main arisan. Karena, pengalaman-pengalaman arisan suka terdengar tidak bagus ya. Maksudnya, selain kadang mereka ada yang cekcok karena tidak bayar, begini gini, terus ada yang kabur lah yang megangnya. Tapi aku percaya dengan arisan ini. Aku tuh sebenarnya udah lama banget gak pernah mau ngikut arisan karena pernah ada satu kejadian yang aku dapetnya terakhir terus teman-temanku nggak pada transfer gitu. Bilangnya mau transfer ternyata nggak transfer. Habis itu kapok. Iis sekarang sudah tidak kapok lagi ikut arisan. Malah Iis tergabung dalam kelompok arisan dengan para ibu di sekolah anaknya. Satu tips dari Iis Dahlia agar Anda tidak takut untuk bergabung dalam perkumpulan arisan. Kita harus tahu teman-teman yang ikut gitu, bener-bener mereka itu mampu nggak sih untuk membayar arisan, bener-bener mereka habis narik masih masih datang untuk membayar nggak gitu, nggak kabur gitu. Itu tergantung bandarnya. Jadi kalau mau cari bandarnya tuh yang memang tegas, orangnya yang berani nagih gitu dan tanggung jawab. Pemirsa, suasana perayaan Paskah masih terasa sampai hari Minggu ini. Donna Agnesia pun punya perenungan sendiri mengenai Hari Raya Paskah. Tapi sebelumnya saksikan dulu kegiatan amal para artis yang berikut ini. Kebiasaan menumpuk barang-barang yang masih layak pakai seperti pakaian, tas, ataupun sepatu sehabis show bagi para artis seperti Tengku Firmansyah, Cindy Fatikasari, Tessa Kaunang, dan masih banyak lagi ini rupanya bermanfaat juga. Barang-barang tersebut mereka jual dalam sebuah bazar khusus untuk tujuan amal. Tengok saja sepatu boots kesayangan Denada ini yang akhirnya rela ia masukkan dalam daftar barang yang akan dijual. Semua keuntungan bazar rencananya akan dipergunakan untuk membeli buku-buku keperluan taman bacaan gratis di daerah Jawa Timur. Aku selalu berasa aku ini bagian dari Banyuwangi. Kemarin terakhir aku ke sana untuk meninjau bencana mereka yang terkena musibah, saudara-saudara aku di sana, dan ternyata memprihatinkan sekali di sana gitu. Jadi aku berpikir betapa senangnya aku kalau misalnya aku bisa berbuat sesuatu apapun lah, apapun buat bisa ngebantu. Kalau Baim lain lagi. Vokalis yang jago bermain gitar ini bermaksud menjual gitar pertamanya pada orang yang tepat dengan harga yang pas. Ini gitar pertama kali gue beli pakai duit gue tahun 92. Jadi sebetulnya gitar sejarah ini. Kemarin gue bongkar di gudang gue ketemu, aku jual aja deh. Pada saat bazar kemarin kami berjumpa dengan Donna Agnesia. Kami jadi bertanya-tanya, mengapa Donna tidak bersama keluarganya untuk merayakan Paskah? Sebenarnya kalau di Katolik Paskahnya itu hari Minggu ya. Hari ini Jumat Agungnya. Paskahnya hari Minggu ya, pasti hari Minggu setelah ke gereja ya pasti berkumpul sama keluarga makan siang kayak gitu. Biasanya sih di rumah nenek aku. Perenungan seperti apa yang diresapi Donna dalam rangka Hari Raya Paskah? Istilahnya kita kan hari kayak lahir kembali gitu kan, telur, makanya identiknya makanya kenapa mesti telur gitu ya, telur Paskah gitu kan, karena ya telur itu kan cikal bakal sesuatu gitu nantinya makhluk hidup lah.
Di tempat lain, Denny Malik dan sang istri Mira Natalia juga membuka stand yang menjual kain-kain spray pada bazar yang diadakan untuk meramaikan acara rakernas sebuah partai. Tampaknya akhir-akhir ini Denny lebih melirik lahan bisnis seperti membuka bisnis butik pakaian anak muda yang pernah ia rintis beberapa waktu lalu ketimbang berkonsentrasi pada karirnya sebagai koreografer. Apa mungkin Denny melihat prospek hidup ke depan lebih cerah bila ia serius menekuni dunia bisnis? Sebenarnya karyanya Mira, saya hanya sebagai PR di sini, hanya sebagai konsultan aja. Tapi ini sebenarnya hobinya Mira, karena memang dia suka spray. Koleksi spray bikinan Mira, corak dan motifnya agak berbeda dari spray kebanyakan. Apakah Mira sengaja mendesainnya sendiri? Soalnya kita pilih bahan sendiri, beli bahan, terus kita jahitnya sendiri. Jadi kita nggak beli jadi gitu. Terus dipilih ini tuh yang benar-benar yang lucu-lucu deh, kayak IKEA atau Esprit gitu. Iya itu, jadi Mira modalnya cuman pokoknya dari dari taste aja, yang penting pemilihannya tepat, kemudian kita tahu juga yang lagi disukai masyarakat seperti apa sekarang, kemudian yang ada artinya dari motif-motif yang lagi istilah lagi tren gitu ya, yang lagi disukai seperti apa. Ya mudah-mudahan koleksinya tambah bagus, tambah banyak, tambah variasi. Karena itu dari hobi ya. Jadi gimana namanya? Kerja juga kayaknya tidak senang, nggak terpaksa. Pemirsa, hari Minggu adalah waktu yang tepat berkumpul dengan keluarga. Mengawali aktivitas kebersamaan Anda dan keluarga, simaklah sajian berita terhangat hasil racikan awak Gospot yang berikut ini. Tak ada yang bisa membendung keinginan Dewi Yull ketika niatnya telah bulat untuk menelurkan album rekaman. 2 buah album sekaligus ia rampungkan, 1 album bernuansa pop Melayu Delhi dan 1 lagi album salawat. Tinggal sejengkal lagi para penggemar Dewi menikmati alunan suaranya. Namun sayang, hingga kini Dewi kesulitan menemukan perusahaan rekaman yang bersedia mengedarkan albumnya. Sudah selesai semua. Cuma kan seperti Mas Arswendo Atmowiloto pernah mengatakan, dan saya ingat betul gitu, bahwa saya termasuk dianggap penyanyi solar. Penyanyi solar kalau di mesinnya dinyalakan harus lama baru jalan mesinnya. Dan ini ternyata peristiwa yang terus berulang dalam karir album rekaman saya. Direkamnya 2 tahun yang lalu, baru edarnya 2 tahun kemudian gitu kan. Terus dibikinnya sudah kayak lagu sholawat itu tahun lalu, tapi sampai saat ini tanda-tanda mau beredar belum kelihatan banget gitu. Untuk sementara ini Dewi harus bersabar sampai tiba waktunya 2 album tersebut dibeli sebuah perusahaan rekaman. Namun tampaknya Dewi tak terlalu ambil pusing, ia malah sibuk menjalankan 1 proyek lain. Ibu dari 4 anak ini sedang sering mondar-mandir Jakarta Cirebon untuk membuat film dokumenter tanah kelahirannya. Ya, kalau ke Cirebon bikin film promosi daerah. Karena sebelum saya membuat untuk orang lain, saya ingin melakukan untuk wilayah saya di tempat kelahiran saya. Artinya saya ingin membuat orang ingin datang ke Cirebon karena di sana ada wisata, ada budaya yang menarik, yang dalam tanda kutip sebetulnya bisa dijual. Cuma mengemasnya kita nggak tahu. Nah, saya barangkali sedikit ada manfaatnya kalau saya bekerja sama dengan Pemda setempat gitu, untuk bagaimana memikirkan bahwa potensi-potensi daerah ini bisa terus berkembang. Rutinitas Dewi mengunjungi Cirebon serta pergaulannya dengan para pejabat daerah setempat menimbulkan sebuah kabar bahwa Dewi mempunyai kedekatan khusus dengan Bupati Cirebon. Kabarnya, Dewi dan Pak Bupati tengah menjajaki kemungkinan mereka bersatu dalam tali pernikahan. Rezeki mati jodoh itu seperti tsunami, kalau datang tidak ada yang mampu membendungnya. Setiap orang bebas mau berpikir liar, memikirkan tentang orang lain, bebas. Tapi buat saya itu pelajaran bahwa kita berpikir bersih aja tentang orang lain, sehingga auranya juga kita nggak ternodai gitu ya. Itu haknya orang lah gitu loh. Nanti kan waktu yang akan membuktikan. Nggak usah ditentang, nggak usah diiyakan, nggak usah ditidakkan.